Shalom, Jemaat GKI Gondomanan yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari ini. Kita masuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Banyak orang mendambakan dunia yang membawa kebahagiaan. Dunia tanpa goda, tanpa tantangan, dan tanpa derita. Namun realitanya, terdapat banyak godaan yang ada di sekitar kita. Godaan-godaan itu membuat kita tidak lagi mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan adalah tema ibadah kita minggu ini. Tema ini hendak mengajak kita untuk mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan sehingga hidup kita berdampak pada relasi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan semesta. Mari jemaat kita datang kepada Allah dengan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 436, bait pertama dan ketiga, lawanlah godaan.
cegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sening untuk mengaku dosa kita secara pribadi. Diberi kesempatan pada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Inilah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Dengarlah pengakuan dosa kami dan terimalah diri kami. Dan dikuatkanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Allah. Dalam kasih Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kemudian jemaat untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Kasih, dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang 10, yang demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai setiap orang yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan nyanyikan Kidung Baru 164, bait pertama dan ketiga, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kita pujikan bait ketiga. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Silakan untuk duduk dan kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dalam doa. Saya antar ibu bapak saudara untuk datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dan biarkan firman itu mengakar di dalam kehidupan kami, menjadi suluh langkah kehidupan kami, sehingga jalan kami ada di jalan-Mu, dan kehendak-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di minggu saat ini kita terima bersama dari Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampainya yang ke-21. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari ini mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya akan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memeliharanya di dalam hati dan kehidupan kita dengan sukacita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita keseharian. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali di ibadah minggu saat ini melalui online, pelayanan online di GKI Gondomanan. Minggu ini kan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bahasa yang dipakai dalam tema khotbah ini bukan merupakan sesuatu yang asing buat kita. Dan ini sering muncul dan diungkapkan di dalam liturgi pengutusan. Arahkanlah hatimu kepadanya, lalu respon jemaat, saya mengarahkan hati, kami mengarahkan hati kepadanya, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak ibu bapak saudara, terutama jemaat GKI Gondomanan, untuk bersama menghayati tema ini dengan mencoba untuk membreakdown dari kata atau istilah Jawanya dulu. Karena saya pendeta Gereja Kristen Jawa, jadi saya memulai dengan istilah-istilah yang mungkin akan menghantar kita lebih nges dengan tema ini. Dalam bahasa Jawa, kata mengarahkan itu ada istilah manteng, eleng, lalu manter. Itu istilah-istilah yang dipakai yang mengandung maksud bahwa apa yang kita lakukan itu memang fokus. Memang sungguh-sungguh lalu fokus ke satu titik tertentu yang menjadi tujuan dari arah pandangan, arah pikiran, arah hati, arah kehidupan kita. Nah, dari bahasa aslinya sebenarnya dari bahasa Ibrani, kata arahkan atau bahasa Jawanya manteng, eleng, manter tadi mengharap kita untuk benar-benar dengan sungguh-sungguh berangkat dari kesiapan hati, lalu fokus kepada perhatian, baik itu pikiran, kehidupan kita, eleng, meleng, manteng, manter,
ke Allah, ke Tuhan kita. Dan menurut bacaan yang baru saja kita terima dari bacaan Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, kisah yang ditulis di sana pun juga bukan merupakan kisah yang asing, sangat-sangat erat dengan kehidupan kita, narasi tentang 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kita korelasikan dari tema yang kita hayati saat ini dengan firman ini? Ketika konteks firman itu ada pada situasi Yesus dan murid-murid mendengar kabar tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis. Lalu ada satu pergeseran geografis atau tempat Yesus yang kemudian menyeberang danau lalu menuju ke Galilea. Dan di situ ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Satu kalimat yang kemudian muncul tatkala hari sudah sore menjelang petang malam, murid-murid berkata, ini sudah petang menjelang malam, suruh orang-orang itu pergi untuk membeli makan dan meninggalkan tempat ini atau membubarkan diri. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Ini kalau kita coba untuk korelasikan antara peristiwa yang baru saja terjadi didengar oleh Tuhan Yesus dan para murid, pergeseran yang terjadi menyeberangi danau lalu sampai ke Galilea, lalu melihat sebuah realita orang banyak mengikuti, buat kita enggak mudah untuk kemudian menangkap perintah Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Karena realita yang terjadi di hadapan para murid adalah ketika diketahui oleh para murid hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi ada 3 kata kunci di sini yang saya ingin ajak Ibu Bapak Saudara untuk kemudian menghayati ini. Kamu harus memberi mereka makan. Ini berbicara tentang bagaimana semestinya hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam konteks firman ini berbicara situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, khususnya para murid pada saat itu umumnya tidak mempengaruhi apa yang semestinya dilakukan dalam kapasitas sebagai anak-anak Allah. Artinya, apa yang ada di hadapan kita, realita yang terjadi di dalam kehidupan kita semestinya tidak mempengaruhi kapasitas kita selaku anak-anak Allah. Ini penting buat kita karena yang sering terjadi adalah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Saya pikir tidak cuma di zona selatan, tapi di Gondomanan dan sekitarnya juga sama. Realita kehidupan justru sangat ngaruh terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan berpengaruh terhadap sikap kita. Apalagi yang kaitannya dengan empati, simpati dan empati kepada sesama. Yang lain ngadepi pandemi, saya juga ngadepi pandemi. Yang lain di lockdown, saya juga di lockdown. Ngapain saya harus menyatakan kasih, menyatakan empati kepada sesama? Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, bukan cuma Gondomanan sih. Cuma realita yang terjadi dalam kehidupan kita secara umum adalah seperti itu. Jadi yang lain ngadepi hal yang sama, diperlakukan sama, saya juga mengalami hal yang sama. Lalu ketika ada orang yang ngajak atau mempunyai ide, yuk bantu-bantu yuk dalam situasi seperti ini. Loh, kamu gak ngerti. Mereka mengalami, kita juga mengalami, makanya nggak bisa. Ini yang sering terjadi. Saya mau langsung kaitkan, aplikasikan firman ini, ajak jemaat untuk aplikasikan firman ini dalam kehidupan kita. Tapi Yesus katakan kamu harus memberi mereka. Ini sebenarnya kaitannya dengan image, kaitannya dengan identitas, kaitannya dengan kapasitas kita selaku orang-orang percaya. Mungkin GKI Gondomanan juga akan bisa mengatakan kalau GKI yang gede lainnya bolehlah menyatakan empati itu. Tapi GKI Gondomanan gereja yang kecil, bukan seperti gereja-gereja GKI yang lain gitu.
Ya nek ora gelem sama-sama GKI ya bukan seperti GKJ Sidomulyo itu yang gede gitu. Misalnya, saya ingin ngajak ibu bapak saudara untuk menghayati, mengaplikasikan firman ini. Kamu harus memberi mereka makan. Ini perintah yang kaitannya dengan kapasitas kita selaku anak-anak Allah. Kalau dipikir secara realita yang ada pada kita, karena kemudian para murid kemudian melihat punya apa toh? Lalu didapati 5 roti dan 2 ikan. Itu yang kemudian dikatakan, disampaikan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya karena menurut konsep atau mindset kedagingan 5 roti dan 2 ikan ini nggak mungkin untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak pada saat itu, maka Yesus katakan, bawalah kepadaku. Jadi ini sebenarnya pengajaran yang dalam buat setiap kita. Kapasitas kita dipertegas melalui firman ini. Bahwa kalau lu secara duniawi, lu secara manusiawi, lu secara kedagingan berpikir gak mungkin, maka bawalah ketidakmungkinan itu pada Allah. Amin. Ini pengajaran yang dalam. Saya beberapa kali mengajak jemaat untuk bersama-sama menghayati sebuah minggu yang lalu baru saja. Habis pelayanan selesai siang jam 11 kami langsung take off, ngepit maksudnya ke Kematang Gunung Kidul. Dan ada satu teman SMA yang kemudian menderita kanker serviks, betul. Kanker serviks dan harus menjalani kemo belasan kali, puluhan kali, penyinaran belasan dan puluhan kali. Dan penyinaran ini dilakukan 2 tahap, penyinaran pusat serviksnya, kankernya, dan dilanjutkan ada kemungkinan ini sudah terjadi penjalaran, ada kemungkinan itu kemudian dilakukan penyerahan organ dalam. Dan saat ini masuk ke tahap pertama penyerahan organ dalam 4 atau 5 kali, saya enggak kurang jelas. Nah, dalam situasi seperti itu, saya berpikir gini, ini pandemi, ini situasi yang enggak mungkin lah. Pelayanan full. Saya harus membagi waktu antara Bantul Kematang Bantul berapa jam saja memakan waktu dan saya harus melanjutkan ke pelayanan-pelayanan yang lain. Sama seperti sebenarnya pikiran konsep hari ini juga, misalnya pagi sampai siang, kemudian harus ke Gondomanan, pulang dari Gondomanan nanti kembali pada perjamuan kudus sampai malam nanti. Kadang pikiran-pikiran secara kedagingan agak mungkin lah. Karena apa? Karena ibaratnya ini hanya 5 roti dan 2 ikan yang gak mungkin untuk memenuhi 50 kali lipat kebutuhan yang untuk sekian banyak itu. Tapi kemudian Yesus katakan, bawalah kepadaku. Ini sekali lagi pengajaran yang dalam buat jemaat GKI, Gondomanan saya ingin sama-sama mengajak, ayo sesuatu yang menurut kedagingan, kemanusiawian, pikiran, daya yang ada pada kita enggak mungkin bawa kepada Allah. Sehingga yang enggak mungkin itu menjadi mungkin di tangan Allah. Ini yang mesti kita hayati bersama melalui firman ini. Dan benar ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus, Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan membagikan melalui para muridnya. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, semua makan, kenyang, dan bahkan sisa 12 bakul. Menurut pikiran kita, gak mungkin cukup, gak mungkin mampu mengenyangkan di tangan Tuhan. Maka Sang Kreator kehidupan kita inilah yang mesti lebih banyak kita beri kepercayaan di dalam kehidupan kita. Berserah itu berarti mempunyai makna, penyerahan diri itu mempunyai makna, mempercayakan kehidupan kita lebih kepada otoritas kuasa Tuhan. Dan hari ini jika jemaat GKI diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, itu bukan sekadar aku datang dan berserah, tetapi aku datang dengan sebuah pengakuan bahwa kedatanganku itu memang saya enggak lagi mampu untuk bergerak, saya enggak mampu lagi untuk menyatakan yes, bahwa ini pasti berhasil, tapi saya membawa ketidakmampuan saya membawa 5 roti dan 2 ikan ini kepadamu Tuhan, Sang Kreator, dan biarlah Sang Kreator ini berkarya buat setiap kita.
Ini pengajaran yang cukup dalam buat kita dan terima kasih atas kepercayaannya dengan tidak menggunakan leksionari sehingga ibadah atau khotbah kali ini cukup sekian dan cukup pendek sekali. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mengarahkan hidup kita kepadanya, memberi kepercayaan lebih kepadanya untuk membawa 5 roti dan 2 ikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit dengan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Karena pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekian lalu kita mengikuti di gereja, kali ini kita akan mengikuti perjamuan kudus di rumah kita masing-masing dan kami akan mengadakan secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita dalam hidup berjemaat, berkeluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah kita berkorban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 16 Agustus 2020 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, diharapkan di rumah untuk menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, kalau enggak bisa menggunakan ubi rebus dan atau nasi putih menurut keadaan ibu saudara yang di rumah yang akan kita konsumsi. Dan anggur,
Selain anggur juga bisa diganti dengan menggunakan teh atau air putih ataupun sirup untuk anak-anak mungkin. Nah, demikianlah pembacaan pembacaan formulir perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan mempersiapkan diri masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menyatakan doa syafaat kami kepadamu. Secara khusus kami mengingat mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini dengan berbagai macam dinamika dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Para pemimpin bangsa, Tuhan berkati dengan hikmat yang darim, sehingga memampukan memimpin bangsa kami, menghantar masyarakat bangsa ini ke dalam kehidupan damai sejahtera dan kehidupan yang terberkati oleh kuasa dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Secara khusus bagi kami yang Tuhan tempatkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Tuhan juga memberkati kehidupan daerah di mana Tuhan tempatkan kami. Keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Yogyakarta, Tuhan nyatakan itu bagi setiap kami sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta. Mampukan kami mengambil bagian kami sebagai warga masyarakat untuk mempersembahkan kehidupan kami bagi daerah kami, bagi bangsa kami, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga peran gereja di tengah kehidupan bangsa ini. Secara khusus peran-peran gereja-gereja Kristen di Indonesia, Tuhan memberkati setiap kami, agar damai sejahtera Tuhan boleh kami nyatakan melalui keberadaan dan kehadiran gereja-gereja Tuhan. Bagi lembaga-lembaga di bawah gereja-gereja Kristen Indonesia, Tuhan memberkati lembaga-lembaga yang ada, baik lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga yang terkait dengan pelayanan kesehatan, lembaga yang terkait dengan pelayanan pendidikan, BPWN, Butia Wacana, LPM Pelita Kasih, dan Yakum. Biarkan itu menjadi sarana bagi kami hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, bagi masyarakat. Dan biarlah pemberdayaan yang dilakukan melalui program-program yang dilakukan, baik program yang terkait dengan pendidikan, social development, maupun kesehatan, Tuhan memberkatinya. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu secara khusus bagi jemaat GKI Kondomanan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, berkat kesehatan, limpahan dan kecukupan terhadap setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan setiap kami. Berkati pekerjaan, kesehatan dan kehidupan dalam bangunan kasih karunia Tuhan yang menjadi bangunan kehidupan jemaat-Mu di sini, sehingga kekeluargaan, kesehatan, dan kasih boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga dengan upaya-upaya dalam kami terus mencukupkan kebutuhan kehidupan kami melalui usaha-usaha yang kami lakukan dan dilakukan oleh jemaat. Tuhan memberkati kehidupan perekonomian jemaat. Yang percayakan sepenuhnya kehidupan jemaat GKI Kondomanan dalam otoritas kuasa-Mu. Kami percaya pemeliharaan dan berkat-Mu boleh Engkau nyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus kami juga mengingat bagi kesehatan dan pemulihan jemaat yang saat ini sedang sakit, Ibu Suciem, Bapak Simon Santani Marpaung, dan Ibu Ruth Mariatun Lestari, orang tua dari Ibu Mareta Marpaung, Bapak Bambang Sulistiono yang dirawat di Rumah Sakit Pantirapih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Dokter Agung Sejati, Engkau pulihkan jemaat-Mu ini dari sakit yang diderita, dan kesehatan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan Engkau nyatakan secara sempurna di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Bagi jemaat yang ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan jemaat-jemaat simpatisan yang baru pertama kali hadir di tengah kehidupan jemaat-Mu dan bersama dengan jemaat GKI Kondomanan memelihara kehidupan imannya. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu dalam segala keberadaannya. GKI Kondomanan secara organisatoris, baik majelis gereja, jemaat dan simpatisan, pengurus komisi dan korwil, karyawan dan koster gereja, juga komponen-komponen gerejawi yang lain,
Tuhan memberkati gerejamu ini ya Allah. Engkau yang memanggil gereja ini, Engkau pula yang memberkati, menuntun, memampukan gerejamu ini untuk menempatkan diri dalam kapasitas panggilan Tuhan bagi setiap gerejamu, sehingga kami senantiasa memelihara kehidupan iman kami, sekaligus bersaksi bagi kehidupan dunia ini, melalui penyataan kasih dan karyamu di dalam kehidupan gerejamu. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk situasi yang masih kami hadapi sampai saat ini. Ada sebagian gereja-gereja yang Tuhan sudah izinkan untuk mengadakan ibadah dengan protap kesehatan. Namun kami sampai saat ini belum bisa melakukannya ya Allah. Karenanya kami menyerahkan semuanya, pemulihan atas pandemi virus corona ini dalam kapasitas kami selaku warga bangsa, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, maupun bagian dari dunia ini. Tuhan mampukan kami untuk bersama menyerahkan pemulihan ini dalam otoritas kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan menyertai setiap upaya-upaya yang kami lakukan. Jika realita yang terjadi dan ada di hadapan kami, terus bertambahnya pasien-pasien positif COVID, kami menyerahkan semuanya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Sebagaimana firman yang baru saja kami terima, kami hayati, biarlah ketidakmampuan kami, apa yang ada pada kami, sekalipun hanya berupa 5 roti dan 2 ikan yang kami bawa kepadamu, di dalam otoritas kuasa-Mu Sang Kreator sejati, biarkan itu menjadi bagian dari penyataan kuasa-Mu atas dunia ini, atas bangsa kami, atas daerah kami, atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menyaksikan, mampukan kami untuk mengimani, dan mampukan kami untuk menerima setiap perkara yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai bagian dari kreasi Tuhan atas kehidupan kami yang tak terjangkau oleh kami sekalipun, namun nyata di dalam kehidupan kami sebagai bagian dari rencana indah Tuhan atas bangsa kami, atas dunia ini, atas keluarga-keluarga jemaat-Mu, dan atas kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri doa kami dalam nyanyian doa Bapa kami. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bacaan Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari Yunus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan mengucapan syukur
akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan syukur bulanan dan persembahan minggu ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Untuk wilayah Keraton dan juga wilayah Gondomanan dapat diserahkan langsung ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Pakualaman bisa kepada Penatua Fani atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Wilayah Umbul Harjo ke Ibu Esther Dewi atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan iman dan sukacita kita jalani hidup dan kehidupan kita dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdiri, kita menyanyikan dari Nyanyikan Kidung Baru 188, bait pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.